Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari seseorang anak negeri yang mencintai bangsa dan negara ini, mengucapkan salam damai dari hati kami yang paling dalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebelum kita berbicara lebih lanjut pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan turut berbelasungkawa atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Provinsi NTT, tepatnya di sekitar Gunung Lewotobi yang terkena dampak erupsi dari Gunung Lewotobi tersebut. Semoga mereka diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sesegera mungkin bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini mari kita berbicara tentang masalah pencitraan. Sebenarnya apa sih jeleknya dari kalimat yang di dalamnya ada pencitraan? Sepertinya kalimat pencitraan atau kata pencitraan apabila diucapkan berkaitan dengan keluarga mantan presiden kita, Bapak Jokowi dan keluarganya, selalu berkonotasi negatif. Kata pencitraan senegatif kata dinasti apabila diucapkan berkaitan dengan keluarga mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Sebenarnya apa sih permasalahan yang timbul dari pencitraan? Apa buruknya, apa akibatnya yang dialami, yang diderita oleh masyarakat kita apabila seseorang itu sedang membangun citra dirinya untuk memperoleh tujuan yang ia inginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pencitraan adalah penggambaran akan diri seseorang yang ingin ia tunjukkan sebagai jati dirinya sendiri. Jadi kalau memang demikian, berarti tidak ada seseorang pun yang melakukan kehidupan di dunia ini tanpa pencitraan. Seseorang yang memakai topi agak miring, kemudian berkacamata, ada jenggot, ada kumis, sering memakai kaos t-shirt, itu merupakan suatu bentuk pencitraan akan diri seseorang itu. Seseorang yang mencitrakan dirinya sebagai seorang yang jujur, dengan pembicaraan yang bagus, dengan kalimat yang tertata begitu rapi, dengan kosakata-kosakata yang indah yang dinikmati oleh pendengarnya, itu merupakan suatu bentuk pencitraan bagi dirinya bahwa dia akan dipandang sebagai seorang yang mempunyai pendidikan tinggi dan memiliki kewibawaan dalam perkataannya. Banyak kita mengetahui dan mengidentifikasi para politisi kita berdasarkan pencitraan dirinya masing-masing. Kalau kita mengenal politisi yang bernama Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, yang memberikan pernyataan bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja akibat daripada ulah Mulyono dan keluarganya serta kroni-kroninya, kemudian memberikan pernyataan di hadapan pers sambil menitikkan air mata, itu juga merupakan suatu bentuk pencitraan dirinya agar dia dikenang oleh masyarakat sebagai orang yang peduli terhadap bangsa ini, terutama terhadap masalah demokrasi. Kurang lebih demikian. Apa tujuan dari orang yang mencitrakan dirinya adalah bertujuan untuk elektabilitas. Seseorang yang melakukan blusukan, saiki sapa wae sing melakukan blusukan. Apabila kita mendengar kata blusukan, maka kalimat yang terdapat blusukan di dalamnya
tidak akan jauh dari pikiran kita bahwa orang yang melakukan belusukan pertama kali itu ialah Bapak Joko Widodo. Kemudian hal semacam itu dilakukan juga oleh anaknya yang bernama Gibran dan adik-adiknya. Untuk apa? Untuk mencitrakan dirinya pula bahwa dia terhadap masyarakat mempunyai kepedulian dan memiliki kedekatan. Tujuannya kita tahu adalah elektabilitas. Kita nggak usah antipati, kita tidak usah alergi terhadap upaya-upaya orang untuk meningkatkan daya pilihnya, baik dengan belusukan, dengan kejujuran, dengan kepandaiannya, dengan sarkasme kalimat yang ia ucapkan. Tujuannya adalah sama pencitraan agar dia itu dikenal oleh masyarakat memiliki kepribadian. Dan dari kebanyakan kepribadian itu, manakah di antara mereka yang efektif untuk mendapatkan tujuannya, yaitu dukungan dari masyarakat? Kita lihat nanti pada pemilihan umum yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita melihat bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar politik kita yang mencitrakan dirinya dengan kondisi dan keadaan kepribadiannya masing-masing, maka itu merupakan suatu pencitraan pula yang kita mendengarnya tidak usah merasa alergi. Baik yang pencitraan itu angat-angat tai ayam, obong-obong belara, hangat di masanya, tetapi dia tidak konsisten dengan pencitraan itu, maka akibatnya juga akan berbeda. Oleh sebab itu, masyarakat secara umum, terhadap pencitraan yang dilakukan oleh politisi-politisi kita, mereka sudah paham dan mereka sudah mengerti. Oleh sebab itu, kita hanya akan menunggu apa hasil dari pencitraan itu. Kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan saat ini Bapak Wakil Presiden kita itu dianggap sesuatu yang kebablasan dalam melakukan pencitraan pribadinya, karena mereka para pengamat politik tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden, menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden kita melampaui batas, yaitu melampaui wewenang, sehingga dia akan menelikung Bapak Prabowo Subianto. Lantas kita bisa berpikir, apa masalahnya sekarang kalau seandainya itu pun benar? Sekarang yang diuntungkan dari perpecahan, kalau seandainya terjadi perpecahan dan dianggap Mas Gibran dalam melakukan pencitraannya itu berlebihan, kemudian dia dianggap menelikung dari Bapak Prabowo, maka siapakah yang diuntungkan? Tidak lain dan tidak bukan mereka para politisi di luar koalisi pemerintah saat ini yang ada. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah politisi dari PDI Perjuangan. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada politisi dari Perjuangan yang menyatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka dalam melakukan pencitraan terhadap dirinya demi kepentingan pemilu yang akan datang, maka kalau itu benar, yang diuntungkan justru malah PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan dalam hal ini akan memancing di air yang keruh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebenarnya hal semacam itu mudah sekali untuk kita teliti dan kita pahami. Namun
Kita sekarang hanya sekedar menunggu. Benarkah pencitraan Mas Gibran itu hanya hangat-hangat tai ayam? Hanya sekedar untuk memenuhi tuduhan bahwa dia itu tidak mampu dalam menjalankan perannya sebagai wakil presiden? Maka kita lihat hasilnya. Ingat, dari seluruh pencitraan yang dilakukan oleh para politisi kita, tidak ada ruginya sama sekali buat masyarakat. Sebab mereka berusaha untuk sebaik-baiknya menggait dukungan dari masyarakat. Termasuk saya, seseorang yang ada di negeri pinggiran negeri ini yang mencintai bangsanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalimat yang saya berikan maaf, kalimat yang saya rangkai mungkin ada kesalahan. Oleh sebab itu silahkan Anda kritik saya, silahkan Anda koreksi saya, demi kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.